Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini sedang ramai sekali tentang teori-teori konspirasi di sosial media, di mana banyak yang mengatakan jika ada dunia sendiri yang berada di Antartika. Salah satu berita paling trending adalah penemuan yang diduga sebagai piramida. Tentu banyak sekali teori-teori yang beredar, sehingga orang-orang mulai melakukan cocok logi tentang hal-hal aneh yang lainnya. Bahkan, aturan di mana dilarang masuk ke Antartika pun tentu akan menambah kebingungan. Apa yang sebenarnya ada di sana? Kenapa tidak ada satupun cerita manusia yang nekat pergi ke Antartika? Sebenarnya, ada banyak sekali kenapa Antartika menjadi salah satu benua yang paling tidak berpenghuni di bumi. Untuk yang ingin tahu alasannya, tonton video ini sampai akhir. Penemuan pertama Antartika secara luas dikaitkan dengan penampakan benua oleh penjelajah Rusia bernama Fabian Gottlieb von Bellingshausen pada sekitar tahun 1820. Ia adalah salah satu dari beberapa penjelajah awal yang mengklaim telah melihat benua es tersebut. Yang harus Anda tahu, jika Antartika itu adalah kutub selatan yang berbeda dengan Arktik pada kutub utara. Hanya saja, benua ini baru benar-benar diakui setelah seorang penjelajah dari Angkatan Laut Amerika yang bernama Admiral Richard Beecher nekat melakukan penerbangan ke selatan dan berhasil menemukan benuanya. Pada tahun 1957 dan 1958, banyak negara berkumpul dan memutuskan untuk melindungi Antartika dengan membuat perjanjian Antartika. Perjanjian ini disebut dengan Traktat Antartika, di mana merupakan sebuah perjanjian internasional yang sangat penting untuk memastikan bahwa Antartika digunakan secara eksklusif untuk tujuan damai. Karena pada tahun itu terdapat kekhawatiran yang meningkat bahwa persaingan antar negara dan juga klaim kedaulatan bisa memicu konflik di Antartika. Ditambah lagi terjadi aktivitas ilmiah yang meningkat di benua tersebut, di mana menyoroti nilai Antartika sebagai wilayah untuk penelitian ilmiah murni dan pentingnya kerjasama internasional. Tujuannya sederhana, yaitu agar tidak ada negara manapun yang mengakui Antartika sebagai bagian dari negaranya. Karena seperti yang kita ketahui, setiap negara pasti senang melakukan ekspansi supaya wilayahnya semakin luas dan semakin strategis. Menariknya lagi, dengan adanya Traktat Antartika, mereka berhasil mencegah konflik dan menjadikan benua itu sebagai laboratorium ilmiah global yang terbuka. Bisa dibilang orang-orang tetap diperbolehkan ke sana selama tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan ilmiah. Selain masalah peraturan, sebenarnya ada penjelasan lainnya kenapa jarang sekali ada manusia yang ke sana. Alasan orang tidak bisa ke sana karena Antartika bisa dibilang sebagai benua ekstrim, di mana akan sangat menyulitkan manusia untuk tinggal di sana, apalagi dalam waktu yang sangat lama. Pertama yang mungkin kalian sudah tahu adalah masalah suhu yang begitu dinginnya. Antartika adalah benua terdingin di benua dengan suhu rata-rata di musim dinginnya bisa mencapai 60 derajat Celcius dan bisa lebih dingin lagi di beberapa lokasinya. Bahkan, suhu paling dingin yang pernah tercatat di bumi yaitu sekitar minus 93 derajat Celcius dan terjadinya di benua Antartika. Yang kedua adalah Antartika terletak sangat jauh dari benua lain, di mana perjalanan ke benua terdekat adalah Amerika Selatan yang memiliki jarak sekitar 961 km. Untuk bisa ke sana, kalian harus melintasi lautan yang begitu ekstrim, di mana membuat logistik sangat sulit dan juga mahal, terutama selama bulan-bulan musim dingin ketika cuaca buruk sering terjadi. Lalu yang ketiga adalah masalah sumber daya alamnya. Meskipun menurut artikel Britannica, Antartika digadang-gadang memiliki cadangan mineral besar. Sayangnya di sana tidak ada tanaman atau hewan darat asli yang dapat mendukung kehidupan manusia. Bisa dibilang semua makanan atau kebutuhan lainnya harus diimpor dari luar benua tersebut. Keempat adalah kalian jangan pernah berpikir jika Antartika hanyalah hamparan es yang tenang, karena ternyata benua ini pernah memecahkan rekor di mana angin yang ada di sana mencapai kecepatan 270 km per jamnya. Selain itu, badai salju juga bisa tiba-tiba muncul dan mengubah kondisi menjadi sangat berbahaya. Kelima adalah masalah durasi antara siang dan juga malam yang sangat ekstrim. Selama musim panas, matahari tidak pernah terbenam di Antartika. Begitu juga sebaliknya, di mana saat musim dingin, matahari tidak pernah terbit. Perubahan tersebut tidak hanya mempengaruhi siklus tidur, tetapi juga menyebabkan masalah psikologis seperti depresi musim dingin atau winter over syndrome. Karena alasan-alasan inilah, hanya ilmuwan dan juga personel pendukung yang biasanya tinggal di Antartika dalam jangka waktu tertentu.
Itu pun biasanya dilakukan selama musim panas Antartika saja. Hanya ada sejumlah kecil orang yang bertahan selama musim dingin yang begitu ekstrimnya. Seperti yang sudah kita bilang, di Antartika itu banyak dihuni oleh para ilmuwan pintar di dunia yang berusaha mempelajari benua tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan pelajaran, ternyata di sana ada sekolah untuk anak-anaknya juga. Sekolah-sekolah ini dibuat khusus untuk anak-anak para ilmuwan dan personel yang bekerja di stasiun penelitian di benua tersebut. Contohnya, di beberapa stasiun penelitian Argentina dan juga Chile, ada fasilitas pendidikan yang disiapkan untuk anak-anak yang tertinggal di sana bersama orang tua mereka. Faktanya, ternyata banyak wisatawan yang berlomba-lomba untuk datang ke sana. Bahkan menurut artikel Bobo Grid, data yang diambil pada tahun 2019 sampai 2020, jumlah pengunjung yang bertamasya di Antartika mencapai 74.000 orang. Karena banyaknya manusia ini membawa dampak buruk ke benua tersebut. Lingkungan di sana sangat rapuh, di mana bisa rusak dengan sangat mudah, serta ada kontaminasi dari luar juga. Bahkan menurut perjanjian Antartika, wisatawan maupun para peneliti yang datang ke Antartika wajib untuk membuang limbah keluar wilayah Antartika. Maka dari itu, sampah dan kotoran manusia dibuang dengan cara diterbangkan ke daerah yang lebih hangat. Para peneliti sangat mencegah kontaminasi manusia supaya tidak banyak hal yang rusak, di mana terjadinya di Antartika. Dikarenakan semakin banyak limbah manusia akan menyebabkan emisi karbon yang bisa membuat es menjadi mencair. Pada intinya, bukan manusia tidak boleh ke sana sama sekali, tapi lebih ke supaya lingkungannya tetap asli, supaya para penelitinya bisa menemukan banyak potensi yang tersimpan di dalam es di sana. Cukup sampai di sini video hari ini. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.